Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iru Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 7 September 2024. Beragam berita dan informasi menarik tersaji dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita akan mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini pada halaman utama atau halaman 1 Koran Tribun Timur edisi Sabtu 7 September 2024. Ada berita terkait jangan pakai atribut Golkar jika diusung partai lain, sanksi berat menanti. Ini dari Taufan Pawe yang mengatakan hal tersebut. Tribuners, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe menginstruksikan kader Golkar yang diusung partai lain di pemilihan kepala daerah tidak menggunakan atribut Golkar. DPP menyiapkan sanksi bagi kader yang melanggar perintah tersebut. Aturan itu sesuai dengan surat DPP Golkar nomor B17/DPP Golkar Romawi 9/2024. Pada surat itu dijelaskan tentang larangan penggunaan atribut Partai Golkar untuk kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak diusung Partai Golkar. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe mengingatkan, DPD 1 Sulsel telah menerima surat tersebut dan telah meneruskan kepada semua kader dan simpatis di Sulsel. Surat tersebut sudah kami sampaikan hingga ke DPD 2, jadi kami imbau untuk tidak bermanuver yang merugikan keputusan DPP Partai Golkar dalam pilkada serentak kali ini, ucapnya pada Jumat 6 September 2024. Taufan menegaskan jika ada oknum yang melanggar aturan tersebut, pihaknya tak segan untuk memproses sesuai aturan dan ADART Partai Golkar. Kemudian Tribuners, masih terkait pilkada, usai pendaftaran bakal calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum, riak di tubuh Partai Golkar makin terasa, khususnya di daerah yang kader Golkar diusung oleh partai lain. Ketua DPD 2 Golkar Parepare Kaharudin secara terang-terangan mendesak agar putra Nurhaldin Halid mundur sebagai kader Golkar setelah resmi mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota di Parepare. Persoalan dia mewakili Golkar atau bukan kan jelas ada aturannya. Siapa yang mendapatkan B1 KWK itu perwakilan Golkar. Pertanyaannya, kalau di Parepare yang mendapatkan B1 KWK itu. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis terkait kader Golkar yang diusung oleh partai lain. Yang pertama, Andi Nurhaldin dari Parepare, kader Golkar Makassar, maju di Pilwali Parepare, mendampingi Taqiyuddin. Kemudian partai pengusungnya adalah P3 dan juga PAN. Ada Mudasir Hasrigani dari Baru, Ketua DPD 2 Golkar Baru, maju jadi wakil Bupati Baru mendampingi Ulfa Nurul Huda Suwardi, dengan diusung oleh Partai Nasdem dan juga PSI. Kemudian ada Nurhaini dari Palopo, Ketua Harian Golkar Palopo dan Ketua DPRD Palopo, maju di Pilwali Palopo mendampingi Farid Kasim Judas. Dengan partai pengusung ada Nasdem, Hanura, PSI, Gelora dan juga Perindo. Lainnya Tribuners, ada Abdillah Natsir dari Pindrang, pengurus Golkar Sulsel yang maju di Pilkada Pindrang mendampingi Jaya Baramuli, dengan partai pengusung PKB, P3, PDIP, Gelora dan juga PAN. Lainnya ada Alfian T. Anugrah dari Bone, wakil ketua DPD Partai Golkar Bone, dukungan ke Andi Slamuddin dan juga Andi Irwandi. Dengan partai pengusung ada PKB dan P3. Kemudian ada Nurkanaah dari Sidrap, kader Golkar yang mendampingi Syarudin Alrif di Pilkada Sidrap. Dengan partai pengusung ada Nasdem, Demokrat, PAN,
kemudian Perindo, ada PKB, PSI, Hanura, dan juga Gelora. Terakhir ada Syamsiar Khalid dari Bone. Sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Bone, dukungan ke Andi Asman dan juga Andi Akmal. Dengan partai pengusung Demokrat, Nasdem, PAN, Gerindra, PKS, PSI, Perindo, Gelora, dan juga PBB. Kemudian Tribuners, ada informasi dan juga berita dari PON ke-21 yang pecahkan rekor dari Sulsel. Lifter Sulsel, Rahmat Erwin Abdullah bersama dengan ibunya Ami Asun Budiono dan ayahnya tampak pada gambar yang tertera meraih medali emas PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 di Gor Seramoe, Banda Aceh pada Kamis 5 September 2024 malam. Erwin berhasil memecahkan 3 rekor PON dan meraih medali emas untuk Sulsel. Lifter Sulawesi Selatan, Rahmat Erwin Abdullah tampil sempurna di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024. Rahmat Erwin yang turun di kelas 73 kg sukses merebut medali emas sekaligus pecahkan 3 rekor dari PON. Kemudian Tribuners, ada berita terkait pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dengan skor 1-1. Timnas Indonesia telah menunjukkan permainan level dunia saat menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion King Abdul Aziz pada Jumat 6 September 2024. Permainan gemilang Martin Paes dan juga Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan di Timnas Garuda menjadi momen yang indah untuk dikenang. Namun perhatian kini ditujukan untuk menghadapi laga kedua melawan Australia. Indonesia akan segera melawan Australia dalam pertandingan kedua Grup C yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Timnas Indonesia dan Australia membawa bekal yang berbeda. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memiliki sebuah permintaan menjelang laga Timnas Indonesia versus Australia. Timnas Garuda asuhan Sinteyong baru saja menunjukkan penampilan impresif dan mencuri perhatian. Kemudian Tribuners dapat melihat klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada Jepang, kemudian Bahrain, ada juga Arab Saudi, Indonesia, Australia, dan China. Kemudian ada jadwal dan hasil pertandingan Timnas Indonesia di putaran pertama hingga putaran kedua pada laga kali ini. Di putaran pertama Tribuners, Arab Saudi versus Indonesia dengan skor imbang 1-1. Kemudian mendatang akan bertanding Indonesia versus Australia. Kemudian setelah itu Bahrain versus Indonesia, dan pada tanggal 15 nanti Tiongkok versus Indonesia, dan juga pada tanggal 14 di November mendatang Indonesia versus Jepang. Nah, putaran kedua di September mendatang, November mendatang maksud kami, di tanggal 19 Indonesia versus Arab Saudi kembali dipertemukan, kemudian pada tanggal 20 di Maret tahun depan Australia versus Indonesia, dan tanggal 25 Maret tahun 2025 Indonesia versus Bahrain. Kemudian di bulan Juni tanggal 6 2025 Indonesia versus Tiongkok, dan terakhir ada di 10 Juni 2025 ada Jepang versus Indonesia. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 6 Koran Tribun Timur edisi hari ini. Tribuners dapat melihat informasi ataupun juga berita yang ada di halaman 6 terkait kerjasama Australia dan juga Makassar.
siap tekan emisi karbon. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama dengan Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams membahas kerjasama antara Pemkot Makassar dengan Australia. Ini bukan sebuah kunjungan pertama dan bukan kunjungan orang baru. Beliau sudah beberapa kali ke sini, Makassar. Jadi kami sudah punya kerjasama begitu panjang, begitu padat dan begitu real, kata Dani Pomanto. Usai menerima Penny di kantor Balai Kota pada Kamis 5 September 2024. Olehnya Dani bersyukur karena Penny kembali ke Makassar sehingga bisa menceritakan banyak hal tentang sejarah pendidikan, penelitian, dan lainnya. Dengan banyaknya kolaborasi dengan dua negara ini, terbukti begitu banyak alumni Australia di kota Makassar. Dani menambahkan, pihaknya juga berminat dalam kerjasama mengurangi emisi karbon di Makassar. Yang mana dalam pertemuan singkat itu, mereka menyebut bahan bangunan seperti kaca dapat meningkatkan emisi karbon. Kaca memacu suhu tinggi yang mana menyebabkan kondisi lebih panas dari sinar matahari itu. Makanya itu masuk dalam emisi karbon. Dengan rencana penelitian ini, kami langsung nyatakan berminat, ucap Dani. Pasalnya, Makassar sudah punya semangat low carbon sehingga semangatnya sama persis dengan apa yang menjadi riset tersebut. Apalagi Pemkot Makassar kini tengah menggunakan panel surya di sekolah, motor listrik dan juga pembangunan PSEL yang sebentar lagi akan dimulai. Jadi persis bagaimana apa yang dibahas, ungkap dari Dani Pomanto. Dari segi riset, investigasi hingga sejarah, Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams dalam kesempatan yang sama mengungkapkan sudah berapa kali ke Makassar dan bertemu dengan Dani. Kami bicara tentang kerjasama Australia Makassar khususnya di bidang pendidikan, riset dan juga investasi serta terkait perdagangan. Kami juga bicara sejarah panjang Makassar, Sulsel dengan Australia, sambungnya. Kemudian Tribuners yang juga mencuri perhatian pada halaman 6 ini ada foto Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo yang meresmikan Rumah Sakit Kemenkes Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat kemarin. Jika Tribuners sempat melintas di sekitar areal Rumah Sakit Wahidin, Kota Makassar, jalan sempat ditutup pada sore hari karena datangnya Presiden Republik Indonesia untuk meresmikan rumah sakit ini. Dan juga ada beberapa titik di Kota Makassar yang sempat didatangi oleh Presiden Joko Widodo. Nah, rumah sakit ini senilai 1,56 triliun rupiah, merupakan rumah sakit berstandar internasional khusus untuk pasien penderita kanker otak dan juga jantung. Kemudian Tribuners, berita lain di halaman 6 ini ada berita duka datang dari Camat Ujung Pandang di Kota Makassar yang dilepas sambil menangis oleh Dani Pomanto menuju ke pemakaman. Tangis pilu mewarnai pelepasan jenazah Camat Ujung Pandang Syahrial Syamsuri. Seluruh keluarga, sahabat dan juga kolega berlinang air mata pada momentum upacara pelepasan jenazah secara sipil di kediaman Syahrial Jalan Bontonompo pada Jumat 6 September 2024. Upacara pelepasan jenazah ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tangis para pelayat semakin pecah saat Dani Pomanto menyampaikan pesan perpisahan terakhirnya untuk Syahrial Syamsuri. Dani Pomanto tak kuasa menahan tangis, suaranya terbata-bata saat membacakan sambutan. Ia berkali-kali menyeka air matanya. Kata Dani, almarhum Syahrial adalah sosok pamong yang selalu mengerjakan tugas dengan baik dan pekerja keras dan royal. Jali sapaan Syahrial, seorang pamong muda yang jabatannya begitu cepat karena memang prestasinya sangat baik.
Kami sangat kehilangan dari semua kecamatan yang ada di Makassar. Saya tidak pernah urusi kecamatan Ujung Pandang karena semua urusan dikerjakan dengan baik oleh almarhum, kata Dani Pomanto dengan suara bergetar. Dani mengungkapkan ia sempat membesuk Syahrial saat dirawat di rumah sakit. Itulah pertemuan terakhirnya dengan Syahrial. Bahkan Dani merasa Syahrial sengaja menunggu kedatangannya karena besoknya Syahrial mengembuskan nafas terakhir. Pada saat terserang sakit, saya ada di Bali. Kemarin malam saya tiba, saya ke rumah sakit dan itulah pertemuan terakhir kami. Sepertinya dia menunggu saya bertemu beliau dan besoknya hembuskan napas terakhir, ungkap Dani. Setelah mendengar kabar kepergian Syahrial, Dani langsung menuju ke rumah sakit untuk melayat. Saat itu ia dengan sangat terharu lantaran banyak sekali warga Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang yang datang melihat. Mereka turut bersedih atas kepergian mantan Lurah Losari, Kecamatan Ujung Pandang tersebut. Saya banyak melihat pemakaman seperti ini, tapi tidak seperti ini banyaknya masyarakat. Kemarin saya melihat di rumah sakit banyak yang mengantar jenazah almarhum ke rumah duka. Mereka sangat merindukan beliau, tutur Dani. Terakhir, Dani Pomanto mendoakan almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan dan keikhlasan. Usai upacara pelepasan, jenazah dibawa menuju ke Masjid HM Asik, Jalan AP Veterani, lalu dikebumikan di TPU Panaikang setelah sholat Jumat terakhir. Beralih ke berita lain, Tribuners, wisatawan Nusantara masuk Sulsel capai 22.118 orang. Data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan Nusantara di Sulawesi Selatan meningkat pada Januari hingga Juli 2024 secara year to year. Kenaikan mencapai 36,19% dibanding 2023 lalu. Di tahun 2023 lalu, jumlah wisatawan Nusantara Sulsel di angka 16.535 orang pada semester 1 lalu. Di semester 1 tahun 2024 naik menjadi 22.118 orang. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Andi Munawir menyebut ada sejumlah faktor meningkatnya jumlah wisatawan. Kemarin banyak pembatasan COVID dan setelahnya tahun ini recovery-nya. Katanya pada Jumat 6 September 2024. Di masa recovery ini, pilihan wisata memang beragam. Namun masyarakat mulai dinilai cenderung memilih wisata alam yang bersifat ramah keluarga. Faktor pertama, beberapa pilihan masyarakat terhadap kegiatan hiburan keluarga atau liburan keluarga itu selalu wisata, jelasnya. Pasar ini yang dimiliki oleh Sulsel dengan ragam wisata alamnya. Garis pantai selatan menawarkan keindahan wisata pantai membentang dari Takalar, kemudian Jeneponto, Bantaeng hingga ke Bulukumba. Ditambah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki primadona tersendiri. Wisata budaya banyak mengarah ke Tanah Toraja dan Toraja Utara. Di sisi lain, Sulsel disebutnya sedang tumbuh melalui event-event. Adanya event-event di Goa beberapa bulan lalu dan di Makassar mendorong wisatawan untuk datang. Lanjutnya, Disbudpar Sulsel baru saja menggelar Sulsel Menari sekitar 1 bulan berlangsung. Di Kabupaten Goa ada Beautiful Malino mampu menyedot wisatawan dan juga Makassar hadir dengan F8 yang juga sukses mendatangkan hingga wisatawan mancanegara. Kemudian rangkaian ini dinilai sangat membantu dalam mendongkrak kedatangan wisatawan di Sulsel. Ujungnya terdapat pertukaran atau perputaran ekonomi pada masyarakat maupun UMKM. Meningkatkan jumlah wisatawan dan peningkatan jumlah ini diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun nantinya.
Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 8 di Tribun Politik. Ada berita terkait mantan pendukung Nurdin Abdullah ke Dhani Azhar. Tribuners, Dhani komitmen perbaiki nasib para petani. Ex-relawan Prof. Nurdin Abdullah asal Luwu Raya merapat ke gerbong calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Dhani Pomanto Azhar Arsyad. Mereka bersilaturahmi dengan Dhani Pomanto di kediamannya Jalan Amirullah pada Kamis 5 September 2024 malam. Dhani Pomanto menyambut baik kedatangan para ex-loyalis NA tersebut. Dalam pertemuan itu, Dhani menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki nasib para petani di Sulsel termasuk Luwu Raya, Toraja, dan Toraja Utara. Masalah utama petani kita bukan di pupuk atau benih, tetapi pada harga jual hasil panen mereka. Biarpun kita fasilitasi pupuk atau bibit, dibantu mekanisasi dan sebagainya, tapi kalau saat panen harga anjlok sama saja, ucap Dhani. Sebagai daerah dengan mayoritas warga bekerja sebagai petani, Dhani akan mengoptimalkan pembangunan Sulsel di sektor pertanian dan memastikan harga jual hasil tani terjamin. Konsep besarnya, pemerintah yang harus bertindak sebagai pembeli hasil produksi pertanian warga dengan harga yang sudah ditetapkan. Jadi petani bisa lebih lega, tidak was-was lagi jatuh harga saat panen, ungkapnya. Dengan konsep yang dibawa Dhani Pomanto untuk Sulsel, ia optimis pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa secara nyata dirasakan oleh rakyat. Kalau sektor real seperti pertanian dalam konsep yang luas ini bisa digenjot dengan pendekatan yang lebih baik. Saya yakin ekonomi Sulsel bisa meningkat beberapa kali lipat, terangnya. Terpisah, juru bicara Dhani Azhar, Asri Tanda, mengatakan bahwa sudah jadi komitmen pasangan akronim. Dia membawa perubahan dan perbaikan di Sulsel. Ini jelas bahwa Sulsel harus dibawa menjadi lebih baik lagi melalui pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif. Pasangan Dhani Azhar punya visi misi dan program yang jelas dan bisa diuji untuk mewujudkan itu semua, ujarnya. Dhani Pomanto bersama Azhar Arsyad akan membawa Sulsel menjadi lumbung ikan dan pusat pangan dunia. Potensi Sulsel begitu luar biasa. Ada kawasan pesisir barat, selatan, timur, dan juga sabuk kepulauan yang kaya dengan potensi maritim. Ada pula daerah subur, dataran Walanae, dan wilayah sabuk pegunungan. Asri menjelaskan koridor subur Walanae yang terbentang dari Pinrang, Sidrap, Sopeng, Wajo, Bone, hingga Sinjai akan direvitalisasi bersama kawasan pesisir sebagai pusat produksi pangan yang unggul dan mandiri. Tentunya melalui penataan wilayah komoditi, unggul dan pembangunan ekosistem pangan hulu hingga hilir dengan pemanfaatan teknologi modern serta penyiapan SDM khusus di bidang pangan, sambungnya. Kemudian Tribuners, berita lain di halaman 8 ini ada cerita di balik batalnya maju Pilwali Makassar oleh Ahmad Susanto. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Makassar, Ahmad Susanto, mengisahkan alasan mengapa dirinya batal maju sebagai calon wali kota Makassar pada Pilwali 2024. Pengakuan ini disampaikan Ahmad Susanto dalam acara konsolidasi tim pemenangan Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham di Hotel Arya Duta Makassar pada Rabu 4 September 2024 malam. Ahmad Susanto sejatinya sempat bersaing dengan dua kader Partai Keadilan Sejahtera dalam memperebutkan tiket usungan partai. Kedua kader tersebut adalah Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid, kemudian juga anggota DPRD Sulsel Sri Rahmi,
Dan menurut Ahmad, ia masih memegang surat rekomendasi B1 KWK dari PKS hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah pada Rabu 28 Agustus 2024. Hanya sehari sebelum batas akhir pendaftaran ke KPU. Kala itu dinamika internal PKS mulai memanas dan akhirnya surat keputusan B1 KWK yang semula dipegang oleh Ahmad berpindah ke tangan Amri Arsyid. Memang B1 KWK dari PKS kami pegang hingga pukul 19.00 WITA di hari Rabu 28 Agustus 2024. Hanya sehari sebelum pendaftaran ke KPU. Keputusan untuk mundur tidak diambil begitu saja. Ahmad mengaku sempat melakukan diskusi panjang dengan berbagai tokoh, termasuk Ketua Demokrat Makassar Adi Rashid Ali atau ARA, dan bakal calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dirinya juga sempat berdiskusi dengan Sri Rahmi. Diskusi-diskusi inilah yang termasuk menjadi landasan keputusan besar Ahmad Susanto, dan sehingga pada pukul 00 WITA di malam Kamis itu saya bersama Ibu Sri Rahmi memutuskan untuk tidak maju sebagai calon wali kota Makassar, kata Ahmad Susanto. Keputusan ini juga diiringi dengan pengembalian mandat B1 KWK ke PKS yang kemudian diserahkan kepada pasangan Amri Arsyid dan juga Rahman Bando. Amri Arsyid dan Rahman Bando lantas mendaftar ke KPU pada hari Kamis malam. Keputusan Ahmad Susanto untuk mundur memberikan ruang bagi pasangan Amri Arsyid dan juga Rahman Bando untuk mewakili PKS di Pilwali Makassar 2024. Setelah gagal maju Pilwali Makassar, Ahmad Susanto secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Munafri Arifuddin dan juga Aliyah Mustika Ilham. Ahmad mengaku bahwa keputusannya untuk mendukung pasangan tersebut didasari oleh pertimbangan logis dan prinsipnya sebagai seorang yang independen. Memilih hadir mendukung Api Aliyah adalah memilih jalan yang tidak biasa. Tetapi saya memiliki prinsip bahwa saya adalah orang independen, orang yang selalu mengikuti kata hati dan selalu mengikuti pemikiran-pemikiran logis saya, ungkapnya. Kemudian Tribuners, ada Wakil Bupati baru yang mengambil cuti untuk kampanye. Wakil Bupati baru Aska Mape mengajukan cuti selama masa kampanye Pilkada baru 2024. Aska Mape akan menjadi kontestan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati baru mendatang. Masa jabatan Wakil Bupati baru yang diemban Aska Mape masih ada hingga Februari 2025 mendatang. Di Pilkada baru, Aska Mape mendampingi Haji Aras dalam melawan dua kompetitornya, pasangan Ulfa dan Mudasir, kemudian juga ada Andi Ina dan juga Abustan. Pasangan Aras Aska maju di Pilkada baru, diusung Partai Gerindra, P3 dan juga PAN. Pada Pileg 2024, P3 menduduki 2 kursi di DPRD 2020 pada tahun 2024 dan dengan perolehan 11.308 suara sah. Partai Gerindra menduduki 4 kursi di DPRD baru dengan perolehan 17.377 suara sah, dan PAN merupakan partai non-parlemen dengan perolehan 1.040 suara. Aska Mape akui surat cutinya untuk mengikuti Pilkada baru sudah diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencananya mulai cuti tanggal 23 September sampai dengan 23 November 2024. Cutinya selama masa kampanye atau terhitung hingga selesainya masa tahapan kampanye Pilkada baru, ungkap Aska Mape. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat keputusan dari pejabat Gubernur Sulsel terkait persetujuan cuti yang telah diajukannya. Kemudian Tribuners, berita lain, berbekal 2.501 suara, Rijal jadi Ketua DPRD Takalar. Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Kebangkitan Bangsa menunjuk Muhammad Rijal Tawang sebagai Ketua DPRD Takalar periode 2024-2029. Ketua DPC PKB Takalar Abdul
Haris Nasa mengonfirmasi kabar tersebut. Betul, SK-nya sudah keluar dan sudah diterima DPC dari sejak kemarin. Muhammad Rizal dihubungi mengucapkan rasa bersyukur. Alhamdulillah, semoga kita dapat bersama-sama dengan pihak eksekutif untuk memajukan Kabupaten Takalar. Ucapnya dikonfirmasi pada Jumat 6 September 2024. Muhammad Rizal adalah anggota DPRD Takalar dari daerah pemilihan Takalar 4 yang meliputi Galesong, Galesong Utara, dan pada pileg lalu Rizal memperoleh 2.501 suara. Rizal meraih kursi kedua di PKB dan di Dapil Takalar 4 setelah kursi pertama diraih Hilal Hamzah Hizbul Sajadah. Secara umum PKB memperoleh kursi ketua DPRD setelah memperoleh 5 kursi. Pada prosesnya DPC PKB Takalar mengusulkan 3 nama kandidat ketua DPRD kepada DPP, yaitu Muhammad Rizal, kemudian ada Hilal Hamzah Hizbul, dan juga ada Dahlan Beta. Saya bersama dengan teman-teman di DPRD Takalar akan mengawal agenda prioritas pembangunan di Takalar seperti salah satunya peningkatan PAD. Dan untuk pelantikannya, Sekretaris DPRD Takalar Jamaluddin Hasan mengatakan sedang mengurus persiapan dan administrasinya. Sementara dipersiapkan, tapi rencananya 1 Oktober nanti pelantikannya. Berita terakhir yang berada di halaman 8 Tribun Timur Cetak hari ini, ada Gerindra Jeneponto bangga pada Andi Sudirman Sulaiman. Pada kesempatan berbeda, DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto menyatakan tegak lurus memenangkan pasangan Sudirman dan juga Fatma di kontestasi pemilihan Gubernur Sulsel. Ketua DPC Gerindra Jeneponto, Foni Amelia, mengatakan paket Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi sangatlah ideal dalam melanjutkan pembangunan di Sulsel. Pak Andi Sudirman selama ini sangat mendengar aspirasi masyarakat, termasuk di wilayah selatan, katanya. Pasalnya, kata Foni, Andi Sudirman telah teruji dan menorehkan banyak prestasi ketika menjadi seorang pemimpin di Sulsel, seperti pembangunan Masjid Agung Jeneponto, perbaikan dan peningkatan jalan provinsi, bantuan pertanian, dan masih banyak lagi. Adalah buah kinerja beliau selama menjabat sebagai Gubernur Sulsel di periode yang lalu, ungkapnya. Apalagi, kata legislator DPRD Sulsel fraksi Gerindra itu, Fatmawati menjadi pendamping karena telah memiliki pengalaman di legislatif dan juga eksekutif. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur di hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara lengkap dan keseluruhan, dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan 80.000 rupiah dan juga 1 tahun 1 juta rupiah, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411-811-5500 atau juga untuk mendapatkan Tribun Family Card dapat menghubungi melalui WhatsApp ataupun SMS di 081141355555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Idu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.